Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kalimat thayyibah bagian yang kedua. Anak-anak sudah siap? Let's go! Oke anak-anak, kalimat thayyibah yang ketujuh yaitu hauqalah. Hauqalah itu lafalnya seperti apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, hauqalah itu lafalnya seperti itu, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Biasanya lafal hauqalah ini kita ucapkan ketika apa ya? Ada yang tahu? Iya, biasanya lafal hauqalah kita ucapkan ketika kita meminta kekuatan dan pertolongan yang sulit untuk dilakukan. Contohnya, ketika kita hendak naik ke gunung ya, dari bawah kita sudah membaca la haula wala quwwata illa billah. Di dalam hati kita berdoa semoga Allah menjadi penolong kami dan semoga kita bisa sampai puncak dengan izin Allah. Kemudian satu lagi contohnya, ketika di desa kita sedang ada bencana, misalkan ada bencana banjir, kita hendaknya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi bencana ini. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kalimat thayyibah yang ke-8 yaitu istirja. Ada yang tahu istirja? Ya, istirja adalah lafalnya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kira-kira itu ketika ada peristiwa apa? Ya, biasanya ketika ada peristiwa, ada orang yang meninggal. Kemudian ketika kita jatuh, bisa juga kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita tertimpa musibah seperti tadi, kita juga hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi ketika kita melihat benda yang jatuh, ya, bisa juga kita mengucapkan istirja seperti tadi. Istirja artinya apa? Artinya sesungguhnya kita hanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Lanjut kalimat thayyibah yang ke-9 yaitu na'udzubillah. Na'udzubillah ini biasanya diucapkan ketika kita ingin terhindar dari sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Contohnya ketika kita melihat orang yang mabuk-mabukan di jalan, kita mengucapkan na'udzubillah, semoga saya terhindar dari perbuatan yang seperti itu. Kalimat thayyibah yang selanjutnya yaitu tahlil. Tahlil itu bacaannya seperti ini. La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Biasanya kalimat tahlil ini kita lafalkan ketika berzikir. Lanjut ya. Untuk yang selanjutnya yaitu istighfar. Istighfar itu bacaannya astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Kira-kira kalau kalimat istighfar ini dibaca ketika apa? Ya, biasanya ketika kita melakukan kesalahan, ya, misalkan kita sudah berjanji kepada teman kita untuk mampir ke rumah teman kita, tapi ternyata kita lupa. Nah, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, maaf ya teman, aku lupa, kemarin aku tertidur. Nah, astagfirullahaladzim kita baca ketika seperti itu. Kemudian ketika melihat sesuatu yang buruk juga bisa astagfirullahaladzim, gitu ya. Lanjut, kemudian yang selanjutnya itu ada kalimat thayyibah insyaallah ya. Insyaallah itu apabila Allah menghendaki. Kira-kira ketika kita mengucapkan insyaallah ketika apa ya? Ya, biasanya kita mengucapkan kalimat insya Allah ketika kita berjanji. Misalkan
berjanji untuk mampir ke rumah teman kita. Kita berjanji untuk belajar bersama ya. Kita akan memberikan kalimat insya Allah ketika Allah berkehendak. Untuk kalimat thayyibah yang terakhir yaitu subhanallah, yang artinya Allah Maha Suci. Biasanya kalimat subhanallah ini diucapkan ketika misalkan ya adik-adik kita itu mandinya lama sekali ya, kemudian kita mengucapkan seperti ini, subhanallah adik-adik, ayo semuanya segera selesai supaya tidak masuk angin. Kemudian satu lagi misalkan ada anak yang ketika mengaji selalu bergurau atau selalu bermain, subhanallah, ayo kita mengaji dengan benar. Apa manfaat dari kita mengucapkan kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, terhindar dari api neraka dan dibukakan pintu surga. Dan manfaat yang terakhir, supaya kita tidak terkena tekanan batin atau stres. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita semuanya mendapatkan pahala. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, pastinya bersama Ustazah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.